Shalom, selamat hari Sabat, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, di mana saja Anda berada, yang saat ini sementara menyaksikan tayangan Hope Channel Indonesia. Pada Sabat ini, di dalam pembahasan rumah tangga, kita akan membahas satu topik dengan judul atau judulnya adalah peran dan tanggung jawab seorang ayah. Apa peran dan tanggung jawab seorang ayah? Mari kita melihat apa yang ditulis di dalam Matius 18 ayat 2-6. Firman Tuhan berkata, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, firman Tuhan berkata, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Waduh, ayat ini sangat luar biasa bagi kita sebagai orang tua, khususnya bagi seorang ayah. Nah, di dalam buku Signs of the Times April 3 tahun 1901 menyebutkan begini. Penilaian sorga kepada anak-anak. Kalimatnya berbunyi sebagai berikut. Kristus memberi penilaian yang tinggi kepada anak-anak sehingga Allah mau mengorbankan jiwanya untuk mereka. Sebab itu perlakukanlah mereka sebagai makhluk tebusan darahnya, didiklah mereka dengan keteguhan, sabar, didiklah mereka dengan kasih dan kesabaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Lebih jauh, Pendeta Ilham berkata di dalam nasihat kepada orang muda, halaman 329 mengatakan, anak kecil pun yang mencintai dan takut kepada Allah adalah lebih berguna dalam pemandangan sorga daripada seorang yang berbakat dan terpelajar tetapi melalaikan keselamatan yang besar itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus. Anak-anak kecil itu disebutkan sama indahnya dengan malaikat-malaikat. Di dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 268 berkata, jiwa anak kecil yang percaya kepada Allah sama indahnya dengan malaikat-malaikat yang mengelilingi tahtanya dalam pemandangan Tuhan. Oleh sebab itu, wajiblah mereka dibawa kepada Kristus dan dididik baginya. Mereka harus dituntun pada jalan penurutan dan tidak boleh dimanjakan dalam nafsu makan dan kegemaran mereka yang sia-sia. Oleh sebab itu, anak adalah milik Allah yang dipercayakan kepada orang tua. Allah mempercayakan tanggung jawab yang luar biasa kepada kita orang tua, khususnya kepada seorang bapak. Kenapa? Kehidupan dan adanya anak-anak itu berasal dari para orang tua. Namun melalui kuasa ciptaan Allah, maka anak-anak saudara itu mempunyai kehidupan karena Allah itulah pemberi hidup. Biarlah diingat baik-baik bahwa anak-anak tidak boleh diperlakukan seolah-olah mereka itu milik kita sendiri. Anak-anak adalah makhluk pusaka sorga, dan rencana keselamatan meliputi mereka sama seperti keselamatan para orang tua. Hai para orang tua, dengarkan baik-baik. Anak-anak atau mereka telah dipercayakan kepada para orang tua dengan pengertian bahwa mereka dipelihara dan mendapatkan teguran dari Tuhan supaya mereka sanggup melaksanakan tugas pada kekekalan. Lebih jauh, apa tanggung jawab dari seorang ayah? Apa peran daripada seorang ayah khususnya untuk anak-anak? Mari kita dengarkan. Di manakah anak-anak yang aku telah berikan untuk kamu didik bagiku? Ini kata firman Tuhan. Mengapa mereka itu tidak berada pada sebelah kananku?
Banyak orang tua yang kemudian melihat pada saat itu bahwa kasih yang tidak bijaksana telah membutakan mata mereka terhadap kesalahan-kesalahan anak-anak mereka dan membiarkan anak-anak mengembangkan tabiat yang merusak, yang tidak layak untuk sorga. Membina anak yang bertanggung jawab, halaman 588 alinea ketiga. Jadi, Bapak, Ibu, Saudaraku, khususnya bagi seorang ayah yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa, yang telah Allah percayakan. Berdasarkan kutipan ini, sangat sedih ketika kita mendengarkan bahwa kita tidak melakukan tanggung jawab kita yang baik dan benar terhadap anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, khususnya seorang ayah atau bapak dalam rumah tangga. Menjadi ayah adalah anugerah berharga dari Tuhan. Kita akan melihat cita-cita dan praktek terbaik, kesulitan-kesulitan yang dapat dihadapi oleh manusia, dan jarak kita dapat berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kemajuan para bapak di gereja. Ada peran yang luar biasa yang Allah percayakan kepada kita. Nah, suka atau tidak suka, para ayah, kita, saya ini adalah ayah, harus menghadapi pengaruh ayah terhadap diri daripada seorang anak ketika kita membesarkan anak. Pengaruh kita sangat berperan penting. Bagi semua pria yang menjadi ayah, teladan yang diberikan Tuhan dalam Alkitab adalah teladan terbaik untuk kita ikuti. Bagaimana peran dari orang tua, khususnya seorang ayah, terhadap anak-anaknya. Saudara-saudaraku, contoh yang terbaik yang kita harus ambil adalah Allah Bapa kita sendiri. Dialah satu-satunya Bapa yang selalu melayani, termasuk Ia mengasihi anak-anak kita. Dia selalu memahami dengan baik apa yang terbaik bagi putra-putrinya. Ia selalu memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan rahmat yang sempurna. Oh, saudara-saudaraku, Allah yang penuh rahmat dan kasih-Nya memiliki kasih sayang sempurna untuk anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebagai seorang bapa, aspek terpenting dari peran Allah Bapa, kasih-Nya kepada kita, oh, itu perlu kita hidupkan dan praktekkan di dalam kehidupan kita. Ia mengasihi kita. Kita harus mencintai anak-anak kita dengan sungguh luar biasa. Kerinduan Allah harus menjadi juga kerinduan kita. Harapan Allah untuk anak-anak kita harus menjadi harapan kita. Karena peran ayah tampak jauh lebih penting dan cukup serius ketika kita melihat bahwa seorang ayah harus secara aktif mengasihi anaknya sebagaimana Allah telah mengasihi kita, dan aktif terus-menerus mengasihi kita. Kejadian 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, untuk memeliharakan. Dalam arti kata mencakup, ketika Adam telah dikaruniai anak-anak adalah tanggung jawab yang besar yang telah dipercayakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, bagaimana pola ilahi menjadi pola atau peran daripada seorang ayah terhadap anak-anaknya, yang pada akhirnya akan berhasil menyayangi anak-anaknya. Ayah yang berserah diri kepada Tuhan setiap hari. Ayah yang meminta dan mengizinkan Tuhan untuk mengatur hidupnya.
Ayah yang secara sadar memilih dan mencintai Tuhan daripada tunduk pada keegoisannya sendiri. Dan pada saat yang sama, ia bergantung kepada Tuhan untuk membuatnya penuh kasih. Ayah yang saleh menjadi kuat dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi dirinya dan bekerja melalui dia di dalam tanggung jawabnya sebagai ayah dalam keluarga. Oh, Bapak Ibu, khususnya para bapak, para ayah, luangkan waktu. Prioritas yang pertama daripada seorang ayah dalam hidup adalah hubungannya dengan Bapa yang di sorga. Tidak ada hal lain yang berhasil dalam hidupnya jika hubungan itu tidak dalam kondisi baik. Prioritas yang kedua adalah hubungan dengan istri, ibu daripada anak-anak. Dan yang ketiga adalah untuk anak itu sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, di mana saja Anda berada. Khususnya ketika kita telah diberikan tanggung jawab oleh Allah sebagai seorang ayah. Pertumbuhan seorang anak adalah misi terpenting daripada seorang ayah. Itu disebutkan adalah menjadi suatu prioritas utama selain Allah yang terutama, istri dan anak yang perlu kita bawa kepada Yesus. Seorang ayah harus melakukan hal-hal penting lainnya dalam hidupnya, termasuk tentunya di dalam rumah tangga. Tetapi jangan lupa, tujuan utama kita adalah membawa kita, keluarga, untuk masuk dalam kerajaan surga. Jika pengalaman seorang anak terhadap kita sebagai seorang ayah sebagian besar ditandai dengan jarak emosional, kemarahan selalu, ada kritik selalu, ada ketidaksabaran, pengabaian atau pengaruh-pengaruh bahaya lainnya, mereka hampir dipastikan akan menggambarkan Tuhan yang sama kepada anak-anak. Ingat, kita ini adalah perwakilan Tuhan. Kita menggambarkan, menyatakan tentang Allah melalui kehidupan kita kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu Kolose pasal 2, 3 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Bicarakanlah kepada anak-anak tentang kebenaran pada saat-saat yang penting untuk mendidik, menuntun anak-anak kita agar supaya mereka mencintai kebenaran itu. Tugas terutama kita, khususnya seorang ayah, adalah pembentukan tabiat dari anak-anak kita. Karena mereka adalah satu-satunya harta yang kita akan bawa dari dunia ini ke surga. Di dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 169. Suatu tabiat yang dibentuk sesuai dengan peta ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa dari dunia ini ke dunia berikutnya. Tabiat yang sejati adalah mutu jiwa. Tabiat itu adalah modal yang lebih berharga dari emas dan perak. Kekuatan tabiat terdiri dari dua hal, adalah merupakan kuasa kemauan dan kuasa penguasaan diri. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita di dalam pembangunan tabiat mereka. Karena pentingnya tabiat adalah disebutkan pekerjaan seumur hidup. Dan itu dikatakan adalah untuk masa kekekalan. Panen kehidupan tabiat di dalam satu kalimat menyebutkan, dan hal yang menentukan nasib baik untuk kehidupan sekarang ini, dan juga untuk kehidupan yang akan datang. Jadi betapa pentingnya bagaimana kita menanamkan nilai-nilai luhur agar supaya perkembangan tabiat anak-anak kita akan baik. Saudara-saudaraku, tidak ada pekerjaan yang lebih agung yang pernah dipercayakan kepada kita selain pembentukan tabiat. Anak-anak bukan saja harus dididik, tetapi harus dilatih. Perhatian yang saksama diberikan kepada mendidik anak-anak kita untuk takut akan Allah.
mendidik anak-anak kita untuk menjalankan kehidupan yang menyenangkan, tentunya baik untuk kita sebagai orang tua, kepada orang lain, terutama kepada Tuhan. Kembali di dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 171-172. Itu mengatakan demikian. Seorang anak yang didisiplin dengan sepatutnya di dalam prinsip-prinsip kebenaran, yang memiliki tabiat yang mengasihi dan takut akan Allah, akan memiliki suatu kuasa yang tidak terduga untuk melakukan kebajikan di dunia ini. Bukankah ini adalah sesuatu yang membuat kita orang tua, khususnya para ayah, merasa berbahagia, bersukacita, bersyukur oleh karena anak-anak yang dipercayakan kepada kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Kenapa? Tabiat yang benar hanya dapat dibentuk oleh kuasa yang tekun dan tidak mengenal lelah dari seorang ayah. Dengan menggunakan setiap bakat dan kesanggupan yang dipercayakan kepada kita, dan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, khususnya para bapak ayah yang dipercayakan Tuhan, Allah mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang dihadapkan kepada kita, yaitu Yesus adalah patokan dan contoh kita adalah tabiat yang terbaik. Allah telah memberikan kepada kita dan terus-menerus akan memberikan kepada kita ketekunan, kuasa untuk berpikir, waktu yang terbaik, supaya kita dapat membangun tabiat yang di atasnya Allah menumbuhkan, atau disebutkan Allah memberikan cap persetujuannya kepada kita. Allah menghendaki agar setiap anaknya membangun suatu tabiat yang agung dengan perbuatan-perbuatan yang suci dan luhur. Oh saudara-saudaraku, di dalam membangun tabiat, kita harus membangunnya di atas fondasi, di atas Yesus Kristus yang adalah batu karang. Ia adalah landasan kita. Ia adalah dasar kita yang kokoh. Sebuah landasan yang tidak pernah akan dihancurkan karena kekekalan. Walaupun kita mengalami mungkin berbagai ujian, godaan, tidak dapat menggoyahkan bangunan iman dasar kita kepada batu karang Yesus Kristus. Mazmur 18 ayat 2. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Yesus adalah batu penjuru yang kokoh untuk kita berpijak, menyandarkan kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ada kutipan menyebutkan pembangunan tabiat anak-anak kita lebih penting daripada pemeliharaan ladang kita atau apa yang kita miliki, rumah kita yang diami, ataupun mungkin usaha kita. Kenapa? Rumah tangga tempat terbaik untuk membangun tabiat. Sekolah tidak akan memberikan kesempatan untuk menggunakan bangunan tabiat seorang anak di atas landasan yang benar di dalam rumah tangga. Anak-anak belajar daripada apa yang mereka jalani. Seorang yang terkenal bernama Dorothy Law Nolte menyebutkan begini. Jika anak serba dimengerti, ia akan terbiasa menjadi penyabar. Jika anak banyak diberi dorongan, ia akan terbiasa percaya diri. Jika anak banyak dipuji, ia akan terbiasa menghargai. Jika anak diterima oleh lingkungannya, ia akan terbiasa menyayangi. Jika anak diperlakukan dengan jujur, dia akan terbiasa melihat kebenaran. Jika anak ditimang tanpa berat sebelah, ia akan terbiasa melihat keadilan. Jika anak dikerumuni kelemahan, ia akan terbiasa berpendirian. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia menahan diri. Dorongan, ia belajar percaya diri. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, para orang tua khususnya Bapak, jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya, dengan perlakuan yang baik, ia akan belajar adil. Jika anak banyak dicela,
ia akan terbiasa menyalahkan. Jika anak banyak dimusuhi, ia akan terbiasa menantang. Jika anak dihantui ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas. Jika anak banyak dikasihi, ia akan terbiasa meratapi nasibnya. Jika anak dikelilingi oleh olok-olokan atau zaman sekarang bully, ia akan terbiasa menjadi pemalu. Jika anak diikitari rasa iri hati, ia akan terbiasa merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia akan menyesali diri. Nah, oleh sebab itu, hai para bapak, di dalam buku The Fathers, ditulis oleh Miguel Angel Nunes, ada 10 perintah kepada ayah. Perhatikan. 1. Harus menganggap anak sebagai orang yang paling penting di muka bumi selain Tuhan dan pasangan kita. Yang kedua, harus mengakui hak anak Anda sebagai individu. Harus mencintai anak-anak kita tanpa ada syarat apapun. Harus tidak menganiaya anak-anak dengan cara apapun. Harus tidak dipanggil menjadi teman tetapi sebagai ayah. Harus bekerja sama dengan anak-anakmu dengan memahami bahwa mereka bukanlah pelayanmu, melainkan manusia yang ditempatkan di bawah kasih sayang dan lembut. Harus melakukan upaya terbaik untuk belajar menjadi ayah yang lebih baik dan menjadi manusia yang luar biasa dengan bantuan Tuhan. Anak-anakmu ditempatkan di bawah usahamu, bukan agar kamu dapat mengajari mereka, namun agar mereka dapat membantumu. Yang kedelapan, harus tidak menuntut apa yang mereka tidak siap berikan. Artinya di setiap langkah seorang ayah akan memahami bahwa cinta dan respon penuh kasih hanyalah hasil dari tindakan penuh kasih. 9, harus tidak boleh mengingkari komitmen seorang ayah. Namun sebaliknya seorang ayah harus memperbaharui hari demi hari. Artinya, ketika menghadapi kesulitan, ayah akan memahami bahwa satu-satunya kekurangan ayah adalah menemukan solusi. Ada pasti bisa ditemukan di dalam Tuhan. Yang ke-10, harus mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang akan memampukan kita menjalani 9 perintah. Ya 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.